Halo bosai, teman-teman semua, rekan-rekan guru di Indonesia yang sedang menjalani PPG. Selalu semangat, sehat selalu, sukses dan lulus semuanya. Ketemu lagi bersama KI di channel Fikri Pakai Kika. Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman pertanyaan uji komprehensif. Jadi kalau kemarin saya sudah bikin video tentang kisi-kisi, kemudian prediksi uji komprehensif. Sekarang saya akan menceritakan, sekedar sharing ya teman-teman, pengalaman saya setelah mengikuti uji komprehensif. Jadi alhamdulillah saya sudah melaksanakan tahap uji komprehensif dan sudah keluar hasilnya, alhamdulillah di atas KM. Jadi saya akan bersharing tentang apa yang ditanyakan dosen penguji untuk uji komprehensif ini. Ini sesuai pengalaman saya. Jadi pengalaman rekan-rekan sebenarnya banyak dan berbeda-beda, tetapi saya ingin sharing tentang pengalaman saya. Sudah pernah saya nyatakan di prediksi dan di kisi-kisi bahwasanya setiap dosen pembimbing pertanyaannya berbeda-beda. Mungkin kawan-kawan ada yang mau sharing, berbagi, dan ada yang mungkin tidak, ataupun bahkan yang belum mau untuk berbagi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai pertanyaan seputar uji komprehensif yang saya alami ya rekan-rekan. Oke? Let's go, kita mulai saja. A few moments later. Pertama, ketika kita masuk di ruang Zoom meeting itu, nanti kita akan ditanya oleh dosen penguji, menanyakan kabar, keadaan sehat, kemudian siapkah sudah dengan kegiatan ini. Dan alhamdulillah dosen saya tidak menyatakan bahwa ini uji, tetapi hanya mengkonfirmasi. Yang kedua ini kemudian kesiapan apa saja yang dilakukan untuk ini. Kami hanya ingin mengkonfirmasi apa yang dipelajari selama mengikuti PPG. Begitu ya kawan-kawan. Ini yang pertama yang saya alami, dan saya juga sempat bercakap-cakap, tanya jawab sebentar mengenai kabar dengan dosen. Yang ketiga, ini sudah mulai masuk kawan-kawan, mulai masuk ke perangkat pembelajaran yang kita buat. Yang ketiga, perangkat pembelajaran saudara apakah sudah dibuat dan disiapkan sesuai dengan pembelajaran abad 21. Nah ini kemudian saya menjawab, sudah. Dosen melanjutkan, apa buktinya? Saya menjawab dengan adanya 4C. 4C ini ada kolaboratif, kemudian ada komunikasi, kemudian ada juga critical thinking dan creativity. Kemudian yang saya sesuaikan dengan perangkat yang ada di pembelajaran saya. Dosen melanjutkan, apa hanya 4C saja pembelajaran abad 21? Saya menjawab, tidak Bu. Di sini ada literasi dan pembekalan keterampilan kepada peserta didik. Hanya itu saja ya yang saya pahami dan saya ketahui. Jadi itu yang saya jawab rekan-rekan. Barangkali nanti juga rekan-rekan ditanya bisa menjawab untuk simulasi uji coba uji komprehensif pada gelombang 3 besok. Jadi masih ada yang belum uji komprehensif. Semoga video ini bisa menjadi referensi tetapi tidak bisa dijadikan acuan. Ini hanya sharing dan berbagi. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke kegiatan keempat. Perangkat pembelajaran yang saudara buat memiliki dasar. Apa dasar pembuatan perangkat pembelajaran saudara? Kemudian saya menjawab, perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini apa buktinya? Dosen bertanya lagi. Saya menjawab, siswa dapat mengeksplorasi, mengemukakan pendapat dengan percaya diri dan menjawab pertanyaan. Kemudian kurikulum itu landasannya apa?
saya mulai ngeblank ini rekan-rekan, ini saya sudah mulai ngeblank, aduh ini landasannya apa. Itu biasa gugup ataupun apa ya istilahnya itu konsentrasinya hilang, gagal fokus. Ini saya mulai ngeblank di sini. Kemudian ada jawaban dengan tegas. Saya menjawab dengan tegas. Saya walaupun ngeblank tapi saya jawab dengan tegas. Yuridis Bu. Kemudian bukannya yuridis itu tentang peraturan. Mulai membingungkan dengan pilihan-pilihan lagi. Kemudian ditanya lagi atau landasan filosofis. Ini saya mulai tambah ngeblank ini kawan-kawan. Nah di sini kadang kalau kita belum siap betul ataupun sudah siap, tetapi karena grogi, karena kadang kita kan bisa sudah hafal tapi karena gugup makanya kita ngeblank semuanya. Kemudian ditanya lagi, saya tetap kukuh dengan jawaban pertama karena sesuai pembelajaran yang saya pahami saat PPG. Nah, dosen meluruskan kurikulum itu landasannya empiris, sedangkan UUD 45 landasan filosofis, dan UU atau undang-undang serta peraturan pasal itu adalah landasan yuridis. Saya mulai senyum-senyum sendiri. Ya begitu ya rekan-rekan, tidak masalah. Yang penting bisa dilalui dan bisa dijawab. Itu pengalaman saya. Kemudian selanjutnya ke kegiatan kelima. Dalam landasan kurikulum ada yang disebut hidden kurikulum. Nah ini sudah mulai nih, hidden kurikulum atau nurtum effect atau dampak pengiring. Nah ini kalau kita belum membaca memang apa itu tanda tanya di kepala, cuma isinya tanda tanya tweet gitu. Nah kemudian di manakah letak hidden kurikulum tersebut? Silakan buka RPP-nya lah. Ini saya mulai membuka RPP melalui share screen yang ada di Zoom meeting. Nah, ini saya mulai membuka, kemudian mempresentasikan RPP. Saya tunjukkan. Ini juga sebenarnya saya ngeblank lagi. Saya menjawab pada indikator pencapaian kumulatif dan tujuan pembelajaran. Bukannya itu masuk kurikulum juga. Saya menjawab bukan Bu. Ya walaupun saya ngeblank tapi saya tetap kukuh dan saya tetap mantap, jangan sampai lirik kanan lirik kiri. Yang penting saya menjawab dengan mantap dan tegas. Kemudian kurikulum itu masuknya yang KD. Itu menurut pendapat saya karena KD tidak bisa dirubah, sedangkan indikator pencapaian komutatif dan tujuan pembelajaran bisa dirubah. Itu alasan saya. Kemudian yang Anda sebut adalah masuk kurikulum, sedangkan yang dimaksud hidden kurikulum berada pada kegiatan pembelajaran atau nurtum effect. Begitu ya Bapak. Lah, saya juga mulai senyum-senyum lagi nih karena ya di situ kadang kita ngeblank, tetapi kadang kita juga ingat, tetapi yang paling utama kita jangan sampai gagal fokus atau bilang saya tidak tahu ataupun kayaknya, sepertinya, mungkin lah. Jawaban itu dikurangi lah kalau bisa. Walaupun saya salah, tetapi saya menjawab dengan percaya diri dan tegas. Selanjutnya, pembelajaran abad 21 menjelaskan tentang HOTS. Nah ini sudah mulai merambah ke HOTS. Kemudian apa yang saudara ketahui tentang itu? Saya menjawab berdasarkan indikator dan tujuan pembelajaran kegiatan dan evaluasi pembelajaran menggunakan KKO, yaitu KKO Bloom yang memiliki kode mulai dari C4. Dosen bertanya, coba tunjukkan. Nah ini saya menunjukkan pada RPP yang dipresentasikan. Alhamdulillah sudah sesuai dan selanjutnya berganti kepada dosen lain. Oke kawan-kawan, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Sebelumnya maaf saya tidak menampilkan videonya, walaupun bisa diambil sebenarnya, tapi saya tidak menampilkan karena barangkali itu menjadi privasi dari penyelenggara. Jadi saya hanya bercerita saja ya kawan-kawan. Ini sesuai pengalaman dan sesuai dengan yang ditanyakan oleh dosen penguji.
tidak kurang dan tidak lebih, mungkin juga masih ada kurangnya, masih juga ada lebihnya, nanti ya pengalaman berbeda-beda begitu ya kawan-kawan. Kita lanjut ke kegiatan yang ketujuh yang saya ingat. Kita beralih ke dosen yang kedua. Baik Bapak, saya lanjutkan ya. Masih semangat ya? Saya jawab alhamdulillah masih semangat Bapak. Selanjutnya coba tunjukkan evaluasi pembelajaran saudara. Kemudian saya tunjukkan. Dosen bertanya, soal HOTS apakah saudara memahami? Nah, saya jawab iya Bapak. Coba tunjukkan soal HOTS yang ada. Kemudian saya menjawab, ini mulai dari awal soal saya sudah membuat HOTS. Jadi ada 10 soal evaluasi, saya tunjukkan dari nomor 1. Saya rasa dan saya pahami dari awal memang sudah HOTS. Kemudian saya mencoba menjelaskan kenapa itu termasuk HOTS. Sebab soal HOTS yang saya pahami bukan soal yang sulit Bapak, bukan soal yang membuat putus asa anak ketika menjawab. Kadang kita berpikirnya di situ HOTS itu sulit, kemudian HOTS pemikirannya harus tinggi. Nah, ini kadang menjadikan miskonsepsi. Makanya saya menjelaskan bahwasanya soal HOTS itu adalah memberikan kemampuan berpikir kepada peserta didik, kemudian mengeksplor kemampuannya, kemudian imajinasinya, kemudian mengemukakan pendapat, gagasan, dan ide yang dia miliki berdasarkan soal yang ada. Jadi bukan berarti soal yang sulit memusingkan siswa dan tidak ada bahan ajar. Nah, ini kadang kita beranggapan bahwa soal HOTS itu kita buat yang susah jadi anak bisa berkembang pikirannya. Itu tidak seperti itu ya kawan-kawan, rekan-rekan semuanya. Itu yang saya pahami. Begitu yang saya pahami. Pak dosen menjawab, baik Bapak, kita lanjutkan. Nah, kalau tidak ada koreksinya berarti menurut dosen itu sudah sesuai. Tetapi seperti kegiatan tadi yang pertama, saya mungkin belum panas ya kawan-kawan. Jadi jawabannya masih ngeblank, akhirnya dikonfirmasi, akhirnya dikoreksi oleh dosen penguji. Nah, ini saya dari kegiatan yang sebelumnya, kalau sudah lanjut, sudah dikonfirmasi, berarti itu jawabannya sudah sesuai. Kemudian kegiatan 8, sekarang coba Bapak praktekkan saat Bapak mengajar di kelas dalam mengkondisikan peserta didik. Kemudian saya mulai mempraktekkan mengajar sesuai yang saya lakukan saat berada di kelas. Jadi saya mengkondisikan anak-anak, perhatikan, nah contohnya seperti itu. Itu sesuai dengan lifestyle ya, bukan lifestyle ya, gaya. Nah, ini gaya mengajar bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan guru semuanya. Jadi silahkan ditampilkan. Jadi ini adalah sesuai dengan kisi-kisi yang menampilkan 10 menit pembelajaran yang menarik. Jadi bukan berarti kita harus menampilkan video, tapi bisa jadi kita menampilkan video. Kebetulan saya tidak menampilkan video, tetapi saya disuruh untuk mempraktekkan bagaimana saya mengajar, bagaimana saya memiliki mengkondisikan peserta didik di kelas, kemudian bagaimana saya memanggil satu-satu peserta didik, kemudian menggunakan suara yang lantang. Ya, kebetulan suara saya ketika waktu itu keras, jadi langsung dikomentari oleh dosen penguji, Bapak suaranya keras sekali sampai sini ya. Ya, itu memang saya kalau mengajar seperti itu Bapak. Jadi kita ungkapkan saja keseharian kita ketika mengajar, jangan malu-malu, jangan jaim, jaga image gitu ya kawan-kawan, rekan-rekan. Kita all out saja. Apa yang biasa kita lakukan mengajar, kita all out saja. Kemudian setelah itu saya dirasa cukup Bapak. Mengapa saudara memilih kampus? Nah, ini ditanya lagi. Ini mengapa saudara memilih kampus ya? Nah, di sini kami memilih kampus kami sebagai pelaksanaan PPG. Nah, saya ini berkenaan dengan refleksi dan review mungkin ya kawan-kawan, tetapi saya memang ditanya seperti itu. Saya tidak menyebutkan kampusnya ataupun LPTK-nya gitu ya. Saya menjawab dari awal, saya mengikuti PPG, saya siap ditempatkan di LPTK mana saja Pak. Dan ada beberapa pilihan yang otomatis di sistem, kemudian termasuk kampus ini. Kemudian ditanya sebenarnya sama dosen, lah
pilihan kampus ini nomor 1 atau nomor berapa? Saya jawab kemungkinan nomor 1 atau nomor berapa, itu saya rasa kemungkinan nomor 2. Mungkin kalau lebih bagusnya jawab nomor 1 gitu, itu akan lebih bagus. Tetapi saya jawab apa adanya, memang waktu itu pilihan nomor 2, jadi saya jawab seperti bagaimana mestinya, apa adanya. Kemudian walaupun saya belum tahu tempat ini, belum tahu kampus ini, karena saya tahu hanya di provinsi saya saja. Jadi yang saya ketahui LPTK-nya itu ya yang ada di sekitar provinsi saya saja, otomatis di kabupaten saya. Jadi saya belum tahu yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jawa Timur ataupun di Ambon, NTT, Papua, saya belum tahu memang. Jadi saya jawab apa adanya. Saya rasakan kejujuran memang penting, walaupun nilai penting untuk kita, tetapi kejujuran adalah penting kawan-kawan, karena kita mencari PPG ini adalah mencari keberkahan ya, tidak semata-mata kita hanya mencari hitam di atas putih, itu tidak hanya itu, tetapi kita juga mencari keberkahannya. Jadi diusahakan semaksimal mungkin kita belajar, kita menjawab dengan jujur, begitu saja. Kemudian ditanya lagi, apakah saudara sudah profesional? Nah ini saya dijawab lagi. Saya menjawab, menurut saya sudah profesional, tapi bukan berarti saya sombong Bapak gitu. Saya memang seperti itu. Kemudian secara tertulis saya belum menyatakan profesional karena kita belum memiliki sertifikat PPG tersebut. Kemudian tetapi untuk praktek sudah, kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran saya mampu, kemudian menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, menyesuaikan dengan abad 21 perubahan saya mampu Bapak, dan saya seperti di PPG ini di lingkungan baru saya pun mampu menyesuaikan sampai pada tahap ini. Kemudian saya bisa mengajar dengan beberapa model, tidak hanya monoton seperti itu saja yang saya ketahui. Jadi mengacu pada kemampuan Bapak Ibu masing-masing. Jadi rekan-rekan sampaikan saja apa yang ada, apa yang Anda miliki. Tidak usah malu, tidak usah ragu-ragu, karena itu adalah kemampuan panjenengan semuanya. Jadi tidak usah malu, tidak usah ragu, sampaikan saja, karena guru itu adalah perubah daripada kemajuan bangsa. Kalau kita sebagai pengajar, sebagai guru itu malu, bagaimana dengan peserta didik kita? Begitu ya kawan-kawan, kita harus mau dan kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Selanjutnya dosen menjawab, ya saya menambahkan lagi, walaupun saya IT memang cukup dan mungkin tidak ahli, hanya pas-pasan, tetapi saya rasa saya bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, karena sekarang sudah dituntut untuk ahli IT, kemudian dapat mengoperasikan komputer, kemudian jaringan Tinkerbell, karena sekarang platformnya sudah banyak ya, apalagi pembelajaran abad 21 ini. Begitu ya rekan-rekan guru semuanya, ini yang saya share sesuai dengan pengalaman saya pribadi, bukan pengalaman siapa-siapa. Saya tidak mau menceritakan orang lain, walaupun banyak kawan-kawan kita sharing, tetapi saya tidak akan menceritakannya kecuali mereka mengizinkan. Kemudian yang terakhir ini, apakah saudara layak ke tahap selanjutnya? Nah, ini ditanya kelayakan saya, apakah lanjut itu layak apa tidak? Saya juga menjawab, saya layak untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kenapa? Ditanya lagi oleh dosen, begitu ya kawan-kawan. Karena selama mengikuti pembelajaran ini saya dapat mengikuti pembelajaran sampai pada saat ini Bapak, dan selanjutnya saya akan memperbaiki jika diperlukan, dan saya tidak merasa beban pikiran. Nah ini penting kawan, bukan merasa beban pikiran, bukan merasa membebani, stres, itu tidak, tetapi kita yakinkan kepada dosen penguji bahwasanya kita layak ke tahap berikutnya. Karena saya sudah sampai tahap ini, mulai dari belajar mandiri, pendalaman materi, kemudian mengisi LMS, kemudian sampai di tahap uji komprehensi ini, dan saya tidak merasa beban, dan saya tidak merasa ini adalah sebuah sebuah keputusan yang memberatkan diri masing-masing, tetapi ini
murni memang saya butuh berdasarkan hitam di atas putih, kemudian pengakuan, kemudian juga meningkatkan kualitas belajar anak-anak Indonesia. Begitu ya kawan-kawan, ini yang bisa saya share kepada kawan-kawan semuanya, semoga bermanfaat. Bagi yang belum uji komprehensif, jangan stres, tetap semangat. Kemudian laptop, komputer semua dicek, jangan sampai hang, karena ada beberapa teman saya yang sempat hang ketika uji komprehensif, tetapi alhamdulillah bisa dikonfirmasi, diulang pada saat itu juga menggunakan HP. Jadi ketika kalian bapak-bapak, ibu-ibu akan melakukan uji komprehensif, cek dulu perangkat komputernya, jangan sampai terlalu berat, chatnya dihapus, di history dihapuskan. Begitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita masuk bareng, kita lulus bareng, berkah barokah untuk kita semua dan keluarga tercinta. Sehat selalu kawan-kawan guru dan dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya dan attention-nya. Sekali lagi sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.